Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat berharga bagi seorang hamba ketika bisa hadir duduk di taman-taman surga. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menamakan majlis ilmu sebagai taman surga. Barang siapa yang ingin masuk ke surga akhirat, maka dia harus rajin hadir di surga-surga dunia. Kenapa? Karena surga dunia adalah majelis ilmu, dan menuntut ilmu agama itu jalan menuju surga. Bukankah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maksudnya di sini menuntut ilmu agama, mempelajari kitabullah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu-ilmu akidah dan lain-lainnya, mempelajari Al-Qur'an. Nah, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Subhanallah. Maka perbanyaklah syukur Bapak Ibu jemaah semuanya. Allah masih limpahkan taufik, bimbing untuk mau atau agar kita mau hadir ke majelis ilmu. Di majelis ilmu itu Pak Bu, ilmu bertambah, iman semakin kokoh insyaallah, dapat rahmat dari Allah, bisa mendatangkan ketentraman, ketenangan, kemudian juga dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat, dan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan sehingga bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin wal muslimat, jamaah salatur dan pemirsa Ahsan TV yang berbahagia. Melaksanakan ibadah umroh merupakan cita-cita seluruh kaum muslimin karena mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umrah ila al-umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Dari satu umrah ke umrah berikutnya merupakan penghapusan dosa bagi diri kalian, dan haji yang mabrur tidaklah diberikan balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Selatur bersama Ahsan TV akan berangkatkan jamaah umrah pada tanggal 16 Januari 2025 dengan pembimbing saya pribadi. Segera daftarkan diri Anda sebelum kota terpenuhi. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program Talaqi, Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Quran Interaktif di Ahsan TV yang kita cintai ini kembali hadir dengan pembahasan kitab yang baru, yaitu Qasidah Al-Khalqani, atau biasa yang disebut dengan Qasidah Abi Muzahim allati qalaha fil Qurra'i wa Husnil Ada, karya Al-Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khalqani rahimahullah ta'ala. Kitab ini sangat spesial dikarenakan para ulama menyimpulkan bahwa kitab ini adalah karya pertama di bidang ilmu tajwid. Sebagaimana komentar daripada Al-Imam Ibnul Jazari, huwa awwalu man sannafa fit tajwid. Beliau, yaitu Imam Abu Muzahim, adalah orang yang pertama kali mengarang karya di bidang ilmu tajwid. Maka karena ini adalah karya pertama di bidang ilmu tajwid, pentinglah bagi kita para pembelajar ilmu tajwid, pembelajar Al-Quran, ataupun para pengajar Al-Quran untuk mempelajari, mengambil faedah dari kitab yang sangat spesial ini, dikarenakan di dalamnya banyak sekali terkumpul faedah-faedah, dimulai dari adab kita selaku para pengemban Al-Quran yang mempelajari dan juga mengajarkan Al-Quran, juga berisi tentang nasihat-nasihat dan juga biografi imam qiraat, kemudian juga berisi tentang ilmu tajwid tentunya. Maka jangan sampai ketinggalan. Silahkan antum standby setiap hari Jumat jam 16 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Insya Allah kita akan bahas secara tuntas kitab ini, dan juga ada sesi talaqi, kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Silahkan bagi para ikhwan, khusus laki-laki yang ingin menyetorkan bacaannya dan dikoreksi bacaannya untuk bisa interaktif, dan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan berikan jawabannya selama kita mengetahuinya, insya Allah. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan 70.000 kekang, tali kekang yang ditarik setiap kekang itu oleh 70.000 malaikat. Ketika neraka jahanam melihat manusia, maka bergelora
Maksud Nabi Adam ketika dia melanggar larangan Allah agar tidak mendekati pohon yang dilarang oleh Allah ketika itu di sorga. Lalu karena kesalahannya itu, walaupun Allah sudah mengampuninya, Nabi Adam dan Hawa istrinya diturunkan ke bumi, ke dunia. Jadi Nabi Adam alaihissalam merasa dia punya satu kesalahan tersebut, maka dia katakan, saya tidak sanggup. Rabbku hari ini telah murka. Laqad ghadiba rabbil yauma. Dia tidak pernah murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Nafsi, nafsi. Aku takut terhadap diriku. Aku mengkhawatirkan diriku. Nabi Adam angkat tangan dan tidak sanggup. Mintalah syafaat kepada Nabi Nuh. Alaikum bi Nuh. Kata Nabi Adam, pergi kalian temui Nabi Nuh. Minta syafaat kepada dia. Lalu pergilah manusia berbondong-bondong menemui Nabi Nuh. Mereka pun berkata, ya Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama diutus oleh Allah kepada manusia. Tidakkah engkau melihat kondisi dan keadaan kami hari ini? Berilah kami syafaat. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Nuh? Aku punya satu doa dahulu dan telah aku doakan, telah aku sampaikan kepada Allah, aku mintakan kepada Allah untuk menghukum umatku. Aku tidak berani. Laqad ghadiba rabbi yawman, laqad ghadiba rabbil yawma lam yaghdab mithlahu qablahu qattun wala ba'dahu. Hari ini Rabbku murka, marah, maksudnya Allah. Tidak pernah dia marah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Nafsi, nafsi. Aku mengkhawatirkan diriku. Aku mengkhawatirkan diriku. Alaikum bi Ibrahim. Pergi kalian minta kepada Nabi Ibrahim. Lalu pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menyebutkan kekeliruan dia. Dan dia juga tidak berani. Dia juga takut. Takut apa-apa terjadi pada diri dia. Mengkhawatirkan diri dia. Lalu Nabi Ibrahim menyarankan pergi kepada Nabi Musa. Mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak menyanggupi. Nabi Musa memerintahkan mereka pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak menyanggupi. Lalu Nabi Isa memerintahkan manusia, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbondong-bondong manusia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia. Lalu mereka berkata seperti perkataan mereka kepada nabi-nabi yang lainnya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Hadza li wa ana lahu." Ini adalah hak saya untuk memberi syafaat dan saya untuknya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa'ati al-'arsy." Maka aku pun mendatangi arsy Allah dan aku bersungkur sujud di bawah arsy. Fa'akharru sajidan. Aku pun bersungkur sujud tahtal arsy. Kemudian Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji-pujian. Sehingga Rasulullah memuja dan memuji Allah dalam sujudnya yang tidak pernah diajarkan oleh Allah kepada manusia sebelumnya dan sesudahnya, hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai masa yang ditetapkan dan diinginkan oleh Allah. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkatlah kepalamu. Qul tusma'. Katakan, kata-katamu akan didengar. Sal tu'ta. Mintalah, permintaanmu akan diberikan. Fashfa' tusyaffa'. Minta syafaat, engkau diizinkan untuk memberi syafaat. Inilah dia wahai saudara-saudariku al-maqamul mahmud.
kedudukan terpuji yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah pemimpin anak cucu Adam, pemimpin seluruh manusia. Maka ketika diizinkan oleh Allah untuk mengangkat kepala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangkit dari sujudnya. Lalu beliau meminta kepada Allah untuk disegerakan hisab. Ini syafaat umum, asy-syafa'atul uzma. Rasulullah meminta kepada Allah untuk disegerakan hisab bagi manusia, karena manusia sudah tidak sanggup lagi di yaumil mahsyar itu, agar disegerakan hisab. Kalau disegerakan hisab, disegerakan pula masuk ke surga bagi yang masuk surga. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari beberapa orang sahabat dengan lafaz yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa syafaat itu hak, ada di hari kiamat. Dan juga ayat-ayat Al-Quran menegaskan hal tersebut. Maka wajib kita mengimani bahwa syafaat di hari kiamat itu adalah hak. Tapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat agar seseorang itu bisa menerima syafaat. Di antara syarat-syaratnya, syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 syarat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang diberi syafaat itu muslim. Walaupun dari umat-umat terdahulu, karena seluruh para nabi itu agamanya sama. Agamanya Islam. Maka yang beriman pada Nabi Nuh, maka dia muslim. Yang beriman kepada nabi-nabi sesudahnya dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa, dia muslim. Nah, yang pertama syarat seseorang itu untuk mendapatkan syafaat, hendaklah dia itu muslim. Kalau kafir, tidak, dia akan langsung dimasukkan ke dalam neraka. Maka tidak berhak dia mendapatkan syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 18. Ini dalilnya. Wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajir. Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Artinya, dan beri peringatan kepada mereka tentang hari Al-Azifah. Hari Azifah itu hari kiamat, nama lain dari hari kiamat. Idzil qulubu ladal hanajir, ketika hati manusia sampai ke tenggorokan. Saking takutnya manusia ketika itu dan terkejutnya, jantung mereka itu sampai ke sini. Begitu dahsyatnya Allah menggambarkan hari kiamat itu, saking dahsyatnya. Kadhimin, ya, karena menahan rasa takut, khawatir. Malidh dhalimina min hamim, maka hari itu orang-orang zalim tidak memiliki teman. Wala syafi'in yuta', juga tidak memiliki pemberi syafaat yang dipatuhi. Maka orang-orang kafir berdasarkan ayat ini tidak akan mendapatkan syafaat. Tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat kepadanya. Kata Al-Imam Al-Baihaqi, adh-dhalimuna fi hadhil ayah humul kafirun. Yang dimaksud orang zalim di ayat ini adalah orang-orang kafir. Karena ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya di surat Ghafir ini bercerita tentang orang kafir. Jadi jaga keislaman kita. Jangan sampai seseorang itu menyimpang dari agamanya. Matilah di atas Islam, di atas jalan yang lurus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Karena kelak di hari kiamat Allah tidak terima kecuali
Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, Allah ridho kepada pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Jadi Allah ridho kepada apa? Pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Kalau Allah tidak ridhoi, maka tidak bisa memberi syafaat. Kalau diridhoi yang pemberi syafaat, tapi yang diberi syafaat tidak diridhoi juga nggak bisa. Nabi Muhammad, orang yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beliau walaupun mencintai pamannya mati di atas kesyirikan, Abu Thalib. Maka Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkannya. Karena tidak diridhoi Abu Thalibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekedar azabnya diringankan. Kenapa? Karena dia pernah dulu menolong Rasulullah SAW, tetapi tidak dikeluarkan dari api neraka, tidak mendapat syafaat. Jadi harus Allah ridho kepada pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 26? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat-malaikat di langit, syafaat mereka tidak berguna sama sekali, kecuali setelah Allah izinkan kepada orang-orang yang dikehendaki dan juga orang-orang yang diridhoi. Maka tidak bisa memberikan syafaat kecuali Allah menghendaki, mengizinkan dan juga meridhoi kepada yang memberi syafaat sekalipun malaikat, dan juga kepada orang yang diberi syafaat harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun." Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali untuk orang yang diridhoi oleh Allah. Al-murtada, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka semuanya tertunduk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang kedua, yaitu ridho Allah kepada pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Nah, ridho Allah bukan hanya kepada muslim, tapi ridho Allah itu kepada muslim yang taat. Kita berharap misalnya syafaat dari Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak pernah mengikuti ajaran-ajarannya. Na'udzubillah. Seseorang mengharapkan syafaat kelak di hari kiamat, tapi dia tidak patuh kepada perintah Rasulullah SAW, ya tidak diridhoi. Tidak mengikuti sunnahnya, tidak mengikuti petunjuknya, malah bermaksiat, menentang Rasulullah SAW, maka tidak akan mendapatkan syafaat. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Hah? Ada yang tidak mau masuk surga, Pak? Kalau ditanya nggak ada, semuanya pasti ingin masuk surga. Sahabat bertanya ketika itu, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak mau masuk surga ini ya Rasulullah? Alangkah bodohnya orang ini, tidak mau masuk surga. Maka kata Rasulullah SAW, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang patuh, yang taat kepadaku, kata Rasulullah SAW, dia masuk surga. Tapi yang bermaksiat kepadaku, menentang ajaranku, menyelisihi perintah dan laranganku, maka dia tidak mau masuk surga atau enggan masuk surga. Jadi orang yang menentang ajaran Rasulullah SAW, melanggar larangan-larangannya, batasan-batasannya, maka itu tidak termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syarat yang ketiga, izin dari Allah. Allah mengizinkan maksudnya. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak bisa.
Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 255 di ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang berani, siapa yang sanggup memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Jadi tidak berlaku syafaat kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di surat Yunus ayat 3, "Ma min syafi'in illa min ba'di idznih, dzalikumullahu rabbukum fa'buduh, afala tadhakkarun." Tidak ada seorang pun yang memberi syafaat kelak di hari kiamat kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad pun lihat di cerita yang saya bawakan tadi dari hadis tentang syafaat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau tidak langsung minta syafaat, beliau minta izin dulu, sujud dulu, memuji Allah. Setelah Allah izinkan, Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Qul tusma, katakan apa yang kau inginkan, pasti didengar. Minta, diberikan permintaanmu. Fashfa' tusyaffa, minta syafaat, engkau diizinkan untuk memberi syafaat. Ini dia 3 syarat seseorang itu berhak mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Perhatikan Bapak Ibu, hidup ini hanya sebentar. Sejaya apapun kita, sepanjang apapun umur kita, akhirnya pasti akan berakhir juga. Dan kelak kita akan dibangkitkan. Lihat diri kita. Tidak seorang pun manusia kelak di yaumil mahsyar melainkan berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Lihat diri kita, apa berhak kita mendapatkan syafaat? Lihat 3 syarat ini, Muslim, alhamdulillah. Kemudian apakah kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah? Ini dia masalahnya. Berapa banyak ajaran-ajaran agama Nabi Muhammad SAW yang kita langgar? Na'udzubillah. Maka segera kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah, lalu berusaha berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, syafaat di hari kiamat itu kelak banyak, macam-macam bentuknya, dan juga syafaat itu bukan dari satu orang saja. Ada syafaat dari malaikat, syafaat dari orang yang beriman, selain syafaat dari para nabi dan rasul. Lalu apa saja macam-macam syafaat yang benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, syafaat malaikat, para nabi selain Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Malaikat diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Nabi dan Rasul juga memberi syafaat kepada kaumnya masing-masing. Kemudian orang-orang yang beriman juga Allah izinkan memberi syafaat untuk saudara-saudaranya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jal, kata Nabi, Allah azza wa jal berfirman, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabawiyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Apa kata Allah di hari kiamat? Malaikat, para nabi, orang-orang yang beriman telah memberikan syafaat. Maka tidak tersisa kecuali arhamur rahimin, zat yang paling maha pengasih dan maha penyayang. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah ambil satu genggaman dari api neraka. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattun qad adu humama. Lalu Allah keluarkan dari api neraka. Ini syafaat langsung dari Allah. Lalu Allah keluarkan dari api neraka satu kaum yang belum beramal kebaikan sedikit pun, tidak punya amal kebaikan, tapi dia beriman. Nah, ini orang-orang
yang dia tidak melakukan kesyirikan. Ya, karena kalau kesyirikan, syirkul akbar itu kekal di dalam neraka. Kecuali dia bertobat sebelum matinya. Nah, ini orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, dia beriman kepada Allah, bertauhid, sehingga dikatakan di hadis qudsi ini, Allah keluarkan sekelompok orang, kaum yang tidak punya kebaikan sedikit pun kecuali la ilaha illallah. Qad adu humama, mereka sudah gosong, terbakar di dalam api neraka itu. Fayulqihim fi nahrin fi afwahil jahannam yuqalu lahu nahrul hayah fayakhrujuna kama takhrujul hibbatu fi hamilis sail. Lalu Allah lemparkan mereka di mata air atau di sungai di mulut sorga, dekat pintu sorga. Lalu mereka dibersihkan di situ. Setelah terpanggang di api neraka, dimasukkan ke dalam sungai. Setelah dikeluarkan dari api neraka, gosong, dimasukkan ke dalam sungai tersebut, yuqal nahrul hayah, yang disebut sungai kehidupan. Lalu mereka keluar semuanya dari sungai tersebut. Taubahnya seperti biji-bijian yang tumbuh di bekas tempat air banjir. Nah, biasanya kalau di jazirah sana, di Arab sana, kalau ada hujan lalu terjadi air bah, sail. Jadi banjir di sana cuma air bah lewat saja di lembah itu. Selesai nanti tumbuh bibit-bibit tanaman, benih-benih. Karena tanah berubah menjadi subur. Nah, mereka begitu juga, tumbuh seperti terlahir kembali. Nah, ini orang-orang yang terakhir masuk surga, terakhir dikeluarkan dari api neraka, dan terakhir masuk ke dalam surga. Allah yang memberikan syafaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini, di situ disebutkan malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang beriman memberi syafaat. Jadi orang-orang beriman memberi syafaat juga. Tentu orang-orang yang beriman di sini orang-orang yang telah diridhoi dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, jaga keimanan itu. Perkuat keimanan itu dengan apa? Dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari agama ini, pelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga keimanan kita bersih, keimanan kita kokoh. Kelak bisa pula kita membantu saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat pula kepada saudara-saudara kita. Jadi orang beriman saling memberi syafaat satu dengan yang lainnya. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang hadis syafaat juga. Jadi Rasulullah SAW bercerita tentang orang-orang beriman di hari kiamat yang selamat dari api neraka. Kata Rasulullah SAW, wa idza ra'au annahum qad najaw fi ikhwanihim yaquluna rabbana ikhwanana kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ketika mereka lihat diri mereka telah selamat dari api neraka, mereka telah masuk surga, lalu mereka melihat saudara-saudara mereka ada, orang-orang yang dahulu mereka kenal tidak ada bersama mereka. Ternyata saudara-saudara mereka ini masih di neraka karena diazab oleh Allah. Lalu orang-orang beriman yang selamat ini pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqulun, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, saudara-saudara kami, ikhwanuna yusalluna ma'ana, kanu yusalluna ma'ana, dulu dia di dunia salat bersama kami. Salat berjamaah karena dia dikatakan salat bersama kami. Nah, ini dia Bapak Ibu, keutamaan salat berjamaah itu jangan disia-siakan, jangan disepelekan. Orang yang rajin salat berjamaah itu mereka akan saling memberi syafaat kelak di hari kiamat. Kanu yasumuna ma'ana, dulu mereka juga berpuasa Ramadan bersama kami. Sebagian kaum muslimin
Ramadan, puasa Ramadan yang merupakan bagian dari rukun Islam disepelekan. Banyak orang yang sengaja merusak puasa itu dengan perbuatannya. Berbuka, melakukan maksiat. Ngakunya puasa juga, siang puasa, malam dia bermaksiat. Ini merusak ibadah puasanya. Hati-hati. Yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka yang betul-betul berpuasa bersama kami, menunaikan ibadah puasa itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'maluna ma'ana, dulu mereka beramal soleh bersama kami. Ini pentingnya mempererat ukhuwah persaudaraan dalam ketaatan itu. Saling di dunia mereka saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Salat berjamaah, kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan dakwah, mereka selalu bersama mempererat ukhuwah. Beramal bersama dalam ketaatan. Lalu fayaqulullahu ta'ala, maka Allah pun berfirman, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuh wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar fayatunahum wa ba'duhum qad ghaba fin nar ila qadamihi wa ila ansafi saqaihi fayukhrijuna man 'arafu. Lalu Allah katakan kepada mereka tadi, orang yang selamat dari api neraka itu, pergilah kalian, tengok ke sana. Faman wajadtum, siapa-siapa yang kalian dapati, fi qalbihi mithqala dinari min iman, di hatinya terdapat seukuran 1 dinar keimanan, fa akhrijuh, keluarkan mereka dari api neraka. Allah izinkan. Subhanallah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu bagaimana mereka mengenali saudara-saudaranya ini? Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar. Allah haramkan api neraka memakan wajah mereka. Karena ini yang digunakan untuk sujud dulu. Subhanallah. Karena dahulu mereka sujud, salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah haramkan api neraka itu membakarnya, walaupun dia mungkin punya dosa-dosa yang lain yang belum diampuni oleh Allah, itu menyebabkan dia masuk neraka. Tapi saudara-saudaranya itu bisa mengenali, dulu orang ini kan sholat bersama kita, ini dia orangnya. Setelah kita mendengar hadis ini, wahai bapak-bapak, bersemangatlah sholat jamaah. Kita kan tidak tahu apakah diri kita kelak selamat atau tidak. Mudah-mudahan kita selamat. Kalau ada salah seorang yang tidak selamat, maka ada temannya yang mengenalinya kelak. Kenapa? Karena bekas wuduknya, bekas sujudnya, anggota-anggota tubuh yang dia gunakan untuk sujud itu tidak dimakan oleh api neraka. Allah haramkan api neraka memakannya. Fayatunahum, lalu mereka pun mendatangi teman-teman mereka itu, qad ghaba finnar. Sebagian mereka tenggelam di dalam api neraka sampai ke mata kakinya, ke tumitnya. Sebagian tenggelam di dalam api neraka itu sampai ke pertengahan betisnya. Fayukhrijuna man arafu, lalu mereka keluarkan orang-orang yang mereka kenali. Ya Allah, luar biasa sekali. Itu dia persaudaraan karena Allah. Dalam kondisi-kondisi seperti itu mereka masih ingat saudara-saudaranya. Di mana kita dapatkan orang-orang yang seperti itu? Di sap-sap masjid ini. Subhanallah. Tsumma ya'udun. Setelah itu mereka kembali lagi kepada Allah. Mereka katakan lagi, ya Allah, ya Rabb kami, masih ada lagi yang belum keluar. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fa akhrijuh. Pergi, lihat lagi. Kalau masih ada yang di hatinya sebesar biji zarrah. Kalau tadi sebesar dinar, kalau sebesar biji zarrah. Yang lebih kecil lagi, sebesar biji jagung atau sejenisnya. Masih ada keimanan setakat itu, seukuran itu, fa akhrijuh. Keluarkan dia dari api neraka. Fayukhrijuna man arafu. Lalu mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenali.
Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini dia syafaat orang-orang yang beriman. Tentu dengan izin Allah dan kepada orang-orang yang diizinkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis syafaat yang kedua yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi Muhammad ini banyak pula. Ada syafaat al-uzma, syafaat terbesar. Itu tadi yang kita bacakan pertama tadi, untuk seluruh manusia di yaumil mahsyar, agar disegerakan al-hisab. Kemudian ada lagi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang beriman agar disegerakan masuk surga. Jadi setelah hisab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat lagi dengan izin Allah kepada orang-orang yang beriman agar mereka didahulukan, orang-orang yang beriman dari umatnya, didahulukan masuk surga. Tentu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi syafaat kepada orang-orang yang sama timbangan kebaikan dan keburukan dia, agar orang ini masuk surga. Karena sama timbangan kebaikan dan keburukannya. Mereka ini yang disebut dengan Ashabul A'raf. Ada di dalam surat Al-A'raf, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diizinkan masuk surga. Kemudian ada pula syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggikan derajat, mengangkat derajat umatnya yang sudah masuk surga. Nah, ini ada juga umatnya sudah masuk surga, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri lagi syafaat. Agar apa? Agar derajatnya ditinggikan di surga. Kemudian ada lagi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan pelaku-pelaku maksiat dari umatnya dari api neraka. Dan juga ada syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat kepada umatnya yang beriman yang punya dosa sebelum masuk neraka. Diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Ini syafaat-syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pula syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya agar masuk surga tanpa hisab. Jadi ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis itu kelak ada segolongan dari umatnya yang masuk surga tanpa dihisab. Ya, 70.000 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu bahwa ada nanti 70.000 dari umatnya masuk surga tanpa hisab, tiba-tiba berdirilah sahabat Ukasyah. Sahabat Ukasyah bin Mihsan. Lalu dia mengangkat tangannya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya termasuk orang ini yang masuk surga tanpa dihisab. Ud'ullah li an akuna minhum." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Anta minhum." Kamu termasuk yang masuk surga tanpa dihisab itu. Ini syafaat khusus untuk Ukasyah. Dia masih di dunia, sudah dinyatakan bahwa dia masuk surga tanpa hisab. Melihat itu, ada lagi sahabat yang lain berdiri pula. "Ya Rasulullah, saya ingin seperti Ukasyah juga. Doakan saya agar saya termasuk golongan tersebut." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Sabaqaka biha Ukasyah." Engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Jadi kalau kebaikan itu harus berlomba-lomba. Siapa yang berlomba-lomba, dia yang akan mendapatkan terdepan. Orang dahulu berlomba-lomba, mereka salafus soleh. Kalau orang sekarang, umat sekarang, kaum muslimin sekarang saling tolak menolak melakukan kebaikan.
Sudah jelas saf di depannya kosong. Bisa diisi dia persilakan orang, monggo. Lah masuk surga kok mempersilakan orang dulu? Berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan-kebaikan itulah, ketaatan-ketaatan, orang-orang yang beriman saling berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bagus. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Nah 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisap itu, setiap orangnya nanti akan membawa lagi. Banyak lagi yang dibawanya. Jadi jangan khawatir kalau 70.000 udah sahabat Nabi semuanya nanti. Bagaimana dengan kita? Insya Allah, Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi ada syarat-syaratnya. Mereka yang masuk surga tanpa dihisap itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang humul ladzina la yastarqun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta dirinya diruqyah. Datang ke ustaz, ustaz saya lagi pusing dan agak linglung, tolong ruqyah dong, sedikit-sedikit ruqyah. Datang, ustaz pekerjaan saya lagi susah di kantor, tolong ruqyah. Nah, ini kenapa? Karena tidak paham hakikat ruqyah itu seperti apa dan bagaimana. Nah, salah satu syarat masuk surga tanpa dihisap itu tidak minta ruqyah. Tapi kalau orang meruqyah dia tanpa dia minta, itu tidak ada masalah. Atau dia ruqyah diri dia sendiri, malah itu lebih baik. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah tanpa diminta. Siapa yang meruqyah dia? Malaikat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena sihir, Rasulullah pernah disihir. Itu diruqyah oleh Jibril, dibacakan Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sakit beliau meruqyah diri sendiri. Yang tidak bukan tidak boleh, yang tidak dianjurkan itu minta kepada orang agar meruqyah diri kita. Hukumnya boleh, tapi afdolnya jangan kita yang minta, atau lebih baiknya kita yang meruqyah diri kita sendiri. Kenapa? Karena orang yang minta orang lain untuk meruqyah diri dia, itu tawakal dia kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada ketergantungan dia kepada sang ustadz. Biasanya seperti itu. Sedikit-sedikit minta ruqyah, sedikit-sedikit minta ruqyah. Bahkan ada orang karena tidak pahamnya, akhirnya dia karena ustadznya tidak bisa, lalu dia ruqyah pakai kaset. Nah ini pernah terjadi. Jadi dulu kejadian ini sudah lama. Ada satu keluarga yang mereka itu terjebak oleh perdukunan. Mereka tidak dukun tapi korban dukun. Jadi entah dari mana mereka tahu, mereka dapat, karena waktu itu usaha mereka sering goyah, tidak lagi seperti dulu. Lalu ada yang mengusulkan datang kepada orang sok pintar, bukan orang pintar ya, orang sok pintar atau paranormal atau orang normal. Datang dia. Datang mereka cerita, kata paranormal itu, ya, oh ini harus dibentengi. Usaha kalian, rumah kalian harus dibuat benteng gaibnya. Lalu dukun itu datang. Dibuatlah benteng-benteng gaib, kata dia. Nah, tapi di tengah keluarga itu ada seorang anak muda, dia nggak bisa terima ini. Walaupun orang tuanya, saudara-saudaranya lagi mengiyakan, dia berpikir juga, dia nggak bisa terima hati, nggak percaya. Apalagi ketika sang dukun itu mengatakan, kami sudah selesai membuat benteng-benteng gaib di tempat usaha bapak, di rumah ini juga, jadi maharnya per orang sekian juta. Dihitung, lihatlah keluarga, anggota keluarga itu berapa, kan dia pakai mahar itu, bukan sembarangan. Anak muda ini sudah tidak tahan dia lagi. Dia carilah informasi, qadarullah dia mendengar salah satu radio kita, radio dakwah kita di Pekanbaru, di tempat saya. Lalu dia dengar-dengar ada ustadz. Coba datang ke ustadz itu, datang dia kepada kami.
kepada saya waktu itu. Dia ceritakan. Solusinya bagaimana Ustadz? Begini aja. Nanti kapan dukun itu datang ke rumah kalian, telepon saya datang. Suatu hari saya ditelepon, Ustadz, sekarang dukunnya sedang di rumah ini, 2 orang dukunnya. Ustadz bisa datang tidak? Saya datang. Saya datang ketika itu. Datang sama malam-malam itu. Saya datang, lalu dikenalkan oleh anak itu kepada keluarganya, ini Ustadz, ini begini. Terus saya minta, ayo kita kumpul semuanya. Lalu dikumpulkanlah di ruang keluarga di tengah. Si dukun gak berani ikut ngumpul, dia di dapur, duduk di dapur. Lalu mulailah saya menjelaskan tentang tauhid kepada keluarganya. Saya jelaskan tentang tauhid, tentang keutamaan belajar akidah, kewajiban menjaga tauhid, menjauhi kesyirikan, menjauhi perdukunan. Saya bacakan ayat-ayat tentang itu, dalil-dalil hadis-hadis tentang itu, dan bahwa jin, syaitan itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Mereka makhluk juga seperti manusia, tidak perlu khawatir dan takut. Si dukun itu kepanasan dia di belakang. Kepanasan dia di belakang. Dan entah mengapa waktu itu anjing-anjing berdatangan, menggonggong-gonggong, melolong di pintu dapur itu. Sampai akhirnya salah seorang anggota keluarga itu pergi ke belakang ke dapur itu, mengajak si dukun itu, ayo, tidak mau dukunnya. Dan ketika itu dia bersaksi, dia mendengarkan si dukun itu menelpon temannya lagi, bantu saya di sini, begini begitu. Akhirnya dia nggak tahan, dia pergi. Nah setelah dia pergi, saya nasihati kepada keluarga itu, jangan percaya sama dukun. Kalian nanti tertipu di dunia dan sengsara di akhirat. Sudah maharnya itu bagaimana dimintanya Ustadz? Itu penipuan, jangan ada, mana buktinya, pagar gaibnya. Kalau kita bertransaksi, bermuamalah harus jelas, ini kan nggak ada, dilihat aja nggak bisa, apa pagar gaibnya? Bagaimana mau dibayar? Jangan mau ditipu. Akhirnya mereka tidak bayar. Nah saya sarankan waktu itu mereka ngaji. Suatu ketika saya dapat cerita dari anak muda ini, akhirnya belajar agama, rajin ngaji. Karena mereka sering minta ruqyah, saya tidak ladeni. Tapi itulah hidayah dari Allah. Mereka dengar-dengar di TV, ya, lihat di TV ruqyah. Akhirnya apa? Suatu ketika mereka belilah kaset ruqyah. Ngumpullah mereka di rumah itu, dihidupkan kaset ruqyah itu, ada air di depan, tap itu ada apa itu? Audio itu. Jadi mereka ruqyah pakai air itu, pakai kaset itu. Ini karena ketidaktahuan, karena kejahilan. Nah, jadi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, salah satu syaratnya apa? Tidak minta ruqyah. Humul ladzina la yastarqun. Kemudian juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yatatayyarun. Mereka itu tidak tatayyur, tidak percaya kepada tahayul-tahayul dan kesialan-kesialan. Tatayyur itu diambil dari kata toir atau ta'ir, yaitu burung artinya. Dulu orang-orang jahiliyah itu sering mengait-ngaitkan keberuntungan dan kesialan dengan burung. Dan itu bukan di Arab saja. Di Indonesia juga ada, di negeri kita. Suara burung ini tandanya akan begini. Ada burung ini tandanya begini. Ini tatayur. Itu bagian dari kesyirikan. Tidak boleh kita angka sekian, angka sial, nggak boleh. Hari ini hari sial, nggak ada di dalam Islam. Ya, menjadikan suatu hal sebagai sebab bahaya atau sebab kebaikan tanpa ada keterangan dari syariat untuk itu. Nggak boleh kita menetapkannya. Kecuali ada keterangan dari agama seperti hari Jumat itu adalah hari yang diberkahi, hari terbaik. Karena dia Sayyidul Ayyam dan hari rayanya kaum muslimin. Itu ada keterangannya dalam Al-Quran. Dan di hari Jumat itu ada satu waktu yang doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada keterangannya. Tapi kalau tidak ada keterangan, kita jadikan itu sebagai sebab. Lalu kita takut, oh ada burung ini. Kalau orang Arab dulu begitu. Mereka lihat kalau mau pergi buka usaha, ada burung seperti ini, mereka katakan, oh jangan, ini nanti sial. Ini namanya tatayur. Dan
itu berlaku untuk semuanya, baik hewan, benda, hari, atau apa saja yang dikaitkan, digantungkan kepadanya kebaikan atau keburukan, maka itu tidak boleh. Kecuali ada keterangan-keterangan dari Al-Quran, dari Rasulullah SAW, seperti tadi hari Jumat itu hari baik misalnya. Kenapa? Karena ada keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wala yaktawun, syarat yang ketiga masuk surga tanpa dihisab, dan mereka juga tidak berobat dengan besi yang dipanaskan atau dengan api, kai. Kalau zaman dahulu itu kai itu boleh sebenarnya oleh Rasulullah, tapi itu sudah darurat sekali. Karena itu kan menyakiti. Kalau dahulu misalnya terluka di medan perang kena panah. Jadi untuk proses biar menghentikan darah dan luka itu cepat bertaut, mereka panaskan besi atau pisau, lalu mereka tempelkan setelah membara itu. Nah, jadi dia langsung mati syaraf-syaraf di situ dan darah berhenti. Nah, itu hukumnya makruh kecuali tidak ada lagi cara yang lain. Makanya tidak disukai karena itu menyakiti. Humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa 'ala Allahi yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Allah. Betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah. Ini orang yang tauhidnya betul-betul kokoh dan kuat. Baik. Jadi itu syafaat. Rasulullah SAW memberi syafaat kepada orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Saudara-saudariku, ada pula nanti di hari kiamat sekelompok orang malah tidak berhak mendapatkan syafaat. Dia umat Nabi Muhammad SAW. Jangankan mendapat syafaat, bertemu dengan Rasulullah SAW saja tidak diizinkan. Na'udzubillah. Jadi kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, aku akan menunggu kalian di telaga. Ana faratukum alal haud. Aku akan nanti tunggu kalian di telagaku. Jadi Rasulullah SAW di hari kiamat dianugerahi oleh Allah telaga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Disebutkan di dalam hadis tersebut, barang siapa yang minum darinya dia tidak akan merasakan dahaga lagi selama-lamanya. Itu setelah hisab, setelah manusia dihisab sebelum melewati sirat. Rasulullah SAW menunggu umatnya di situ. Maka datanglah umatnya satu persatu. Rasulullah menunggunya. Rasulullah ambil air dari telaganya itu pakai cangkirnya, lalu Rasulullah ulurkan dengan tangannya kepada umatnya satu persatu, dan mereka minum dari tangan Rasulullah SAW langsung. Subhanallah. Ini kemuliaan yang luar biasa kepada umatnya. Lalu kata Nabi SAW, lalu ada sekelompok dari umatku kelak, mereka datang. Kemudian mereka diusir seperti onta diusir dari sumber mata air. Mereka datang berbondong-bondong seperti segerombolan onta, hendak minum di telaga, tapi mereka diusir. Lalu Rasulullah SAW berkata, ya Rabb, innahum min ummati. Rasulullah mengatakan waktu itu, aku mengenali mereka. Lalu kata Rasulullah SAW mengadu kepada Allah, wahai Rabb, mereka itu adalah umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Hai Muhammad SAW, engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat sesudahmu. Ma ahdatsu ba'dak. Ahdath itu artinya membuat perkara-perkara baru. Engkau tidak tahu perkara-perkara baru yang mereka karang-karang, yang mereka buat-buat
sesudahmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka nisbatkan kepada agamamu, kepadamu. Para ulama menjelaskan yang dimaksud ihdath di sini membuat perkara-perkara baru itu pertama membuat ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan baru yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk tidak mendapat nanti syafaat. Kemudian dimasukkan juga, dijelaskan oleh Imam Nawawi, juga berbuat kerusakan di muka bumi. Selain berbuat bid'ah, berbuat kerusakan, melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertaubat darinya. Ini termasuk juga ihdath. Maka hal ini menghalangi mereka untuk mendapatkan syafaat, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku, maka berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patuhi ajarannya, jauhi larangannya. Semua yang kita butuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, semua yang kita butuhkan untuk masuk surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah diajarkan. Maka jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Seseorang tidak akan masuk surga kecuali dari pintu, umat Nabi Muhammad tidak akan masuk surga kecuali dari pintu yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kemudian di hari kiamat, selain dari para nabi dan rasul, selain daripada orang-orang yang beriman, selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat juga Al-Qur'an. Al-Qur'an juga diizinkan oleh Allah memberi syafaat untuk ahlinya. Ahli Al-Quran itu siapa? Orang yang rajin membacanya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Ini akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran kelak di hari kiamat. Bahkan ada surat-surat tertentu dari Al-Quran itu akan membantu dan akan menolong orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Seperti surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Al-Baqarah dan Ali Imran itu kelak di yaumil mahsyar akan datang ka'annahuma ghamamatan, laksana awan. Dalam riwayat lain laksana gerombolan burung-burung, lalu menaungi orang-orang yang dahulu rajin membacanya dan mengamalkan isinya, sehingga mereka tidak kepanasan, berteduh di bawah naungan surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran. Dan Al-Quran itu juga akan membela ahlinya kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya kelak Al-Qur'an datang di hari kiamat memberi syafaat kepada ashabnya atau ahlinya, orang-orang yang rajin membacanya. Saudara-saudariku, jangan tinggalkan Al-Qur'an. Dia jaminan kita di dunia dan di akhirat. Baca, perbanyak baca. Kedudukanmu kelak di hari kiamat, di sorga, tergantung dari banyak sedikitnya engkau membaca Al-Quran. Semakin banyak membaca Al-Quran, maka dikatakan kepada anda kelak di hari kiamat, irtaqi, naik derajatmu ke derajat yang berikutnya lebih tinggi, sampai batas terakhir ayat yang engkau baca. Maka perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian juga di antara amalan-amalan yang kelak akan memberi syafaat, yaitu puasa. Puasa Ramadan, puasa sunat,
itu juga kelak akan memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengamalkannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi." Puasa dan Al-Qur'an di hari kiamat akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Yaqulu siyam, puasa akan berkata kelak di hari kiamat, Ay Rabbi, inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar, fasyafi'ni fih. Wa yaqulul Qur'an, mana'tuhu an-nauma bil lail, fasyafi'ni fih, fayashfa'an. Di hari kiamat datanglah puasa dan Al-Qur'an. Lalu puasa berkata, ya Allah, ya Rabb, dulu di dunia aku yang menghalangi dia dari makan dan syahwat di siang hari. Dia tinggalkan itu. Berpuasa di jalanmu ya Allah. Maka berilah dia, izinkan aku memberi syafaat padanya. Maka diizinkan puasa memberi syafaat kepada orang-orang yang rajin puasa. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an kelak juga akan berkata, ay Rabb, wahai Rabbku, mana'tuhu. Wa yaqulul Qur'an, mana'tuhu nauma, aku yang menghalanginya tidur bil lail di malam hari, sehingga dia baca Al-Qur'an di malam hari. Fasyafi'ni fih, izinkan aku memberi syafaat untuknya. Fayashfa'an, maka Allah izinkan keduanya memberi syafaat. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antara amalan yang juga bisa memberi syafaat untuk seorang muslim, salat jenazah. Salat jenazah bermanfaat dan akan menjadi syafaat bagi jenazah yang disolatkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslimin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidaklah ada seorang atau satu jenazah, satu mayat yang disolatkan oleh sekelompok umat Islam yang jumlahnya sampai 100 orang yang menyolatkannya, melainkan semuanya kelak bisa atau diizinkan memberi syafaat untuknya. Solat jenazah. Jadi karena solat jenazah itu akan berguna bagi semayit, apalagi sampai 100. Maka mereka ini kelak akan memberi syafaat untuk si mayit. Ini anjuran agar kita menunaikan hak saudara kita. Karena sholat jenazah, menyelenggarakan jenazah saudara kita, sesama kaum mukminin, sesama umat Islam adalah fardu kifayah. Dan dianjurkan kita untuk menyolatkannya dan sangat besar keutamaannya. Demikian juga kita tentu juga berharap jenazah kita disolatkan oleh saudara-saudara kita kelak. Imam Muslim juga meriwayatkan di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas bahwasanya salah seorang putra Ibnu Abbas wafat di sebuah daerah antara Madinah dan Mekah yang bernama Kudaid atau Asfan. Ada sebuah tempat atau satu tempat yang dekat ke arah Mekah, namanya Kudaid atau Asfan. Lalu dia berkata kepada muridnya atau pembantunya, ya Quraib, unzur majtama'a lahu minan nas. Wahai Quraib, Quraib ini murid Ibnu Abbas, coba lihat orang-orang yang berkumpul, apakah manusia sudah berkumpul untuk menyolatkan jenazah anak dia? Maka Quraib berkata, kharajtu fa idza nasun qad ijtama'u lahu fa akhbartuh. Lalu aku pun keluar melihat dan ternyata orang-orang sudah berkumpul untuk salat jenazah. Kemudian aku sampaikan, aku beritakan kepada Ibnu Abbas.
Faqal taqulu hum arba'un. Tadi engkau katakan jumlah mereka 40. Qala na'am. Ya. Lalu Ibnu Abbas berkata kepada Quraisy, kepada mereka, ukhrijuh, keluarkan jenazah untuk disolatkan. Akhrijuhu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah wafat seorang muslim lalu menyolatkan jenazahnya 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Syaratnya 40 orang ini tidak pernah melakukan kesyirikan, atau sudah bertobat dari kesyirikannya. Yang penting tidak melakukan kesyirikan, karena kalau orang yang bertobat sudah dihapuskan dosa-dosanya. Disolatkan oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, melainkan Allah akan izinkan mereka kelak memberikan syafaat untuknya. Keutamaan tauhid. Maka di sini juga ada keutamaan yang sholat jenazah itu orang-orang yang bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, karena kelak akan menjadi syafaat bagi si mayit. Maka jaga tauhid kita Bapak Ibu semuanya. Pelajari apa itu syirik, apa jenis-jenisnya, apa macam-macamnya, sehingga kita tahu kita bisa menghindarinya. Jangan sampai kita terjerumus melakukan kesyirikan, baik itu syirkul akbar maupun syirkul asghar, syirik besar ataupun syirik kecil. Karena di sini umum tidak melakukan syirik suatu apapun atau sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara amalan yang kelak bisa menjadi sebab dapat syafaat, yaitu menjawab adzan. Menjawab adzan, berselawat kepada Nabi, kemudian berdoa setelah adzan. Insyaallah dengan itu juga akan dapat syafaat kelak di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza sami'tumul muadzina, apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kalau muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka kita juga ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita juga ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma sallu alayya. Setelah selesai, bersolawatlah kepadaku. Ucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat pula untuk orang tersebut 10 kali. Tsumma salullaha liyal wasilah. Kemudian berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah untukku wasilah. Dalam doa setelah azan itu ada, ya. Mintalah kepada Allah al-wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena wasilah itu adalah kedudukan di sorga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Tidak boleh kecuali hanya untuk salah satu seorang hamba Allah. Wa arju an akuna anahu. Dan aku berharap akulah yang diberikan oleh Allah kedudukan itu. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, meminta wasilah untukku,
meminta kepada Allah agar aku diberi wasilah, maka halal untuk dia kelak di hari kiamat syafaat dariku. Maka orang yang berdoa setelah azan, dia jawab dahulu, jawab azan, setelah itu dia berselawat kepada Nabi, kemudian dia berdoa, maka minta wasilah seperti doa, dia baca doa sesudah azan itu, wa ba'athu, di antaranya wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atta. Itu kedudukan yang terpuji, itu wasilah. Kalau kita berdoa seperti itu, insyaallah kita akan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Kemudian yang terakhir, karena keterbatasan waktu kita ya. Terakhir, amalan yang juga bisa menyebabkan seseorang itu mendapat syafaat, atau juga orang itu nanti diizinkan karena amalan tersebut memberi syafaat, yaitu orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid berperang membela agama Allah. Tapi betul-betul perang di jalan Allah. Bukan perang di jalan kelompok-kelompok tertentu. Ya, perang di jalan Allah itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya jihad di jalan Allah itu di bawah pemimpin yang sah, bukan di bawah pemimpin kelompok-kelompok. Bendera yang dibawa itu memang bendera Islam, bukan bendera Islam dalam cakupan kelompok tertentu, tidak. Jadi memang fisabilillah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushaffi'u asy-syahidu fi 70 min ahli baitih." Seorang yang mati syahid diizinkan memberi syafaat untuk 70 orang keluarganya. Allahu akbar. Begitu besarnya keutamaan mati syahid di jalan Allah, karena tidak gampang. Berat orang mati syahid itu. Dia merelakan dirinya terbunuh di jalan Allah. Makanya Allah balas pula dengan pahala yang berlipat ganda. Bahkan diizinkan memberi syafaat untuk 70 orang ahlil baitnya, keluarganya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia syafaat-syafaat di hari kiamat. Dan kelak di hari kiamat ada pula orang-orang yang tidak diterima syafaatnya. Disebut asy-syafa'atul manfiyah. Syafaat yang dinafikan. Di antaranya orang-orang yang tidak diterima syafaatnya, orang-orang yang suka melaknat keluarganya. Laknat itu menyumpah-nyumpah, mendoakan keburukan untuk saudaranya, untuk sesama muslim. Itu tidak boleh kita melaknat orang yang tidak dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan orang itu dilaknat. Adapun saudara-saudari kita, orang mukmin yang baik-baik, orang muslim yang baik-baik, terjadi keributan, pertengkaran, lalu seseorang melaknatnya, itu tidak boleh. Dan itu menyebabkan orang yang suka melaknat itu tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak diterima syafaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innal la'anina la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah." Orang-orang yang banyak melaknat, suka sumpah serapah, melaknat, tidak diterima kesaksiannya, tidak boleh menjadi saksi, dan tidak diterima syafaatnya. Tidak akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat. Makanya seorang muslim itu diperintahkan menjaga lisan. Tidak suka memaki, sumpah serapah, tidak berkata-kata yang kotor, apalagi melaknat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari
hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Banyak manusia kelak di hari kiamat masuk neraka. Salah satu penyebabnya yang terbanyak itu karena lidah. Lisan. Lidah yang tidak bertulang, tapi lebih dahsyat dan lebih tajam daripada pedang. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wejangan kepada sahabat Mu'adz, "Amsik 'alaika hadza." Tahan, pegang lidahmu ini. Lalu Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami manusia akan dihisab karena yang kami ucapkan, karena yang kami katakan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ayakubbun nas ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah manusia itu kelak diseret, tersungkur, diseret dengan keadaan tersungkur dengan wajahnya, melainkan karena buah perbuatan dari lidahnya. Hati-hati dengan lidah kita, jaga lidah kita, jangan sampai nanti termasuk di dalam hadis ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia syafaat-syafaat di hari kiamat, dan di antara orang-orang yang tidak mendapat syafaat dan orang yang tidak diizinkan menjadi pemberi syafaat, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat syafaat kelak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa memberi syafaat sesama saudara-saudara kita, keluarga kita, dan agar kita juga mendapat syafaat dari Al-Qur'an yang selalu kita baca, lalu kita tadabburi dan juga kita amalkan, dan semoga juga kita termasuk ahlus siyam yang kelak mendapat syafaat pula dari ibadah puasa yang kita amalkan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Bagi jamaah wanita muslimat, akhwat, silakan tulis pertanyaan dan serahkan kepada panitia. Adapun bapak-bapak, ikhwan, jamaah laki-laki yang ada di depan, boleh bertanya langsung, boleh juga ditulis pertanyaannya dan diajukan ke depan. Allahu a'lam bis-shawab. Nah, jazakumullah khairan atas materi yang diberikan. Dengan sesi materi yang tadi diberikan, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Seperti tadi sudah diinformasikan, untuk pertanyaan dari ikhwan nanti bisa langsung, adapun akhwat nanti bisa dituliskan di cari kertas. Nah, kami persilahkan mungkin dari ikhwan terlebih dahulu kalau ada pertanyaan. Nah, tolong panitia mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Syafaat untuk mayit tadi, kan sering kita dapatkan di lingkungan kita ini kan kayak semacam politisasi. Contoh sholat jenazah itu harus dibuat 3 sok, gitu kan? Iya. Berapa sok? Jadi Ustaz sampaikan minimal 100 orang. 40. Ya, minimal. Seandainya hal itu bisa kita lakukan, umpamanya kita sebagai anak memiliki orang tua yang mungkin belum terbebas dari syirik, ya, masih melakukan kesyirikan gitu, karena atau apalah gitu. Terus kita sementara sudah memiliki ikhwan yang ahli tauhid, terus kita memanfaatkan rekan-rekan kita ini untuk mensolatkan jenazah orang tua kita, ini apakah Bermanfaat. termasuk berpolitisasi atau tidak? Kalau misalnya jenazah yang kita solatkan itu melakukan syirik kecil, itu syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama. Syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari agama, dia masih tetap muslim. Dia masih tetap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau syirik kecil. Tapi sekecil-kecilnya syirik
dia tetap dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Dia termasuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bagi orang-orang yang melakukan dosa syirik, dan Allah ampuni bagi yang selain itu. Maksudnya dosa-dosa selain syirik. Nah, para ulama menjelaskan ayat ini mencakup baik itu syirkul akbar maupun syirik kecil. Kalau syirkul akbar itu bisa mengeluarkan dari agama. Kalau dia di dunia zahirnya muslim, ya kita perlakukan muslim, tetapi di akhirat Allah yang akan menghisapnya. Kita mungkin nggak tahu syirik apa yang dia lakukan. Tapi selama kita tidak tahu dia melakukan kesyirikan, hanya kemungkinan-kemungkinan, maka dia tetap kita perlakukan sebagai seorang muslim. Boleh kita sholatkan sebagai saudara kita, dan kita berharap doa kita bermanfaat bagi dia. Dan itu bukan memonetisasi ya. Kita berharap, apalagi kalau dia yang kita tahu kesyirikan dia itu kesyirikan kecil, insya Allah doa orang yang menyolatkan itu bermanfaat untuk dosa-dosa selain syirik. Tapi untuk syiriknya itu tetap tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Tapi doa-doa selain itu, insya Allah doa kita, sholat jenazah yang kita lakukan untuk si mayit, insya Allah bermanfaat dan berguna bagi dia, apalagi orang-orang yang bertauhid. Tapi kalau sudah jelas-jelas dia melakukan syirkul akbar, seperti misalnya menyembelih sesajen untuk syaitan, untuk jin, itu kan syirkul akbar. Tidak boleh. Sesembelihan itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh syirkul akbar. Nah, atau dia meminta pertolongan kepada benda-benda, gunung, sungai, pohon, batu-batu, atau kepada jin-jin dan syaitan. Dia minta pertolongan, bukan kepada Allah, kepada jin itu, kepada syaitan-syaitan itu syirkul akbar. Nah, beda dengan yang menjadikannya perantara. Kalau perantara itu jadinya tawassul, itu syirkul asghar. Selama dia meyakini bukan perantaranya itu yang menentukan, dia hanya sebagai perantara saja. Tapi kalau dia meyakini bahwa orang yang di kuburan itu yang akan menyembuhkan sakit dia atau menyelamatkan dia dari mara bahaya, ini bisa jatuh kepada syirkul akbar, karena tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi insya Allah selama orang tua kita itu kita tidak melihat dia melakukan syirkul akbar, maka insya Allah bermanfaat doa kita, sholat jenazah yang kita lakukan untuk dia. Dosa-dosa selain syirik insya Allah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik kecil itu tetap akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dibersihkan oleh Allah di hari kiamat. Mudah-mudahan kita terhindar dari syirik kecil, dan mudah-mudahan kalau kita pernah melakukannya, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salah satu di antara untuk mendapatkan syafaat adalah pertama muslim. Iya. Kedua diridhoi. Diridhoi oleh Allah. Ini yang usaha yang golongan kedua ini kalau tidak diridhoi itu kan berarti muslim ya? Iya, muslim. Cuma tidak diridhoi itu termasuk golongan yang kekal atau memang nanti dia disiksa dulu terus nanti endingnya masuk surga? Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak kita. Ustadz, tadi syarat-syarat orang mendapatkan syafaat itu yang pertama muslim, kedua diridhoi oleh Allah. Nah, ada orang yang tidak diridhoi oleh Allah tapi dia muslim ini masuknya mana ini? Apakah dia masuk kekal di dalam neraka atau nanti diampuni oleh Allah? Jadi, selama seseorang itu muslim, selama dia mukmin, beriman kepada Allah, walaupun amalan-amalan dia ada yang tidak diridhoi oleh Allah seperti maksiat, maka dia tetap akan masuk surga pada masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya apa? Hadis yang kita baca tadi. Di situ disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
dalam hadis qudsi, syafa'atil malaikatu wan nabiyun wal mu'minun. Para malaikat, para nabi, orang-orang beriman telah memberi syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Tinggallah lagi yang memberi syafaat, Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu Allah ambil dari neraka satu genggaman orang-orang yang tidak memiliki amal kebaikan sedikit pun kecuali la ilaha illallah. Jadi dia banyak dosa, banyak maksiat, ya. Nah, mungkin dia tidak diridhoi oleh Allah, tidak dapat syafaat dari yang lain-lainnya, tapi Allah ampuni akhirnya dia. Lalu Allah bersihkan dia di Nahrul Haya, sungai kehidupan yang ada di depan pintu sorga. Kemudian setelah bersih, karena mereka terpanggang semuanya gosong, lalu setelah itu Allah masukkan ke dalam surga. Nah, jadi selama dia mukmin, walaupun dia tidak mendapat syafaat dari Nabi, dari orang-orang yang beriman, akhirnya Allah yang akan memberi dia syafaat karena masih ada keimanan di dalam hati dia. Kemudian juga ada, Bapak Ibu jamaah semuanya, di hari kiamat itu dia tidak mendapat syafaat dari para nabi, tidak mendapat syafaat dari yang lain-lainnya, tapi langsung Allah yang ampuni sebelum masuk neraka. Bahkan dia tidak masuk neraka karena Allah yang mengampuni dia. Karena orang-orang yang pelaku dosa besar selama dia beriman dan dia tidak sempat bertaubat, dia itu tahta masyiatillah. Dia itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah yang menginginkan ampuni, ampuni langsung. Itu terserah Allah. Atau jika tidak, maka Allah masukkan dulu dia ke neraka, setelah itu baru ke sorga. Nah, ada sebuah hadis yang sangat menakjubkan, menunjukkan keutamaan tauhid itu. Dan ini harus menjadi motivasi, dorongan bagi kita untuk menjaga kemurnian, kebersihan tauhid kita. Hadis bitokoh disebut dengan hadis bitokoh. Bitokoh itu kartu, catatan. Jadi kelak di hari kiamat, didatangkanlah di hadapan Allah untuk dihisab seseorang. Lalu dibentangkan di hadapan dia catatan amalan dia. Sebanyak tis'a wa tis'ina sijilat, 99 catatan. Semuanya catatan dosa dan keburukan. 99 catatan. Disebutkan di hadis tersebut, dan satu catatan itu sejauh mata dia memandang. Banyaknya dosa dia. Sampai akhirnya si hamba ini setelah melihat catatan dosa dia sebanyak 99 catatan dosa, dan setiap catatan itu sejauh mata dia memandang, dia sudah merasa, udah saya hancur, saya sudah binasa, habis saya sudah. Dia merasa sudah masuk neraka sudah. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu, apakah engkau mengira bahwa kami akan menzalimimu? Maka tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu, hari pengadilan. Sekecil apapun amalan kebaikan pasti akan diperlihatkan. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan catatan kebaikan dia. Ternyata hanya satu kartu yang bertuliskan bahwa dia ini bertauhid, mengimani la ilaha illallah, catatan la ilaha illallah. Apa kata hamba ini? Wahai Rabb, apa yang bisa diperbuat oleh satu catatan la ilaha illallah ini dibandingkan 99 catatan dosaku yang setiap catatannya sejauh mataku memandang? Maka Allah perintahkan ditimbang. Diletakkanlah 99 catatan dosa dia di salah satu daun timbangan, karena nanti amal kebaikan dan keburukan ditimbang. Kemudian amalan tauhid dia la ilaha illallah yang hanya satu kartu itu diletakkan di satu daun timbangan lagi. Maka ternyata la ilaha illallah lebih berat daripada dosa-dosa dia yang banyak itu. Maka Allah ampuni dia karena tauhid tadi. Maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan tauhid. Jaga tauhid. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Barangkali salah seorang dari kita banyak dosa dia.
Dan mungkin dia wafat belum sempat dia bertaubat dari dosa-dosa dia. Tapi ternyata dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Kalaupun dia pernah tergelincir dalam syirik, dia sudah bertaubat dari syirik itu. Sehingga Allah bersihkan dosa-dosa syirik dia. Kelak di hari kiamat, dia punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala karena tauhidnya tadi. Nah, ini contoh-contoh orang yang tidak dapat syafaat dari yang lain-lainnya, tapi Allah ampuni. Walaupun dia tidak termasuk, tidak terpenuhi syarat syafaat itu, tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu a'lam bissawab. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain, Ustaz. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari Ummahat lewat tulisan, Ustaz. Iya. Yang pertama, apakah melaknat celaka pada orang yang sudah terang-terangan mencederai keutuhan rumah tangga suatu keluarga termasuk kategori banyak melaknat dalam bahasan tadi? Iya. Tadi disebutkan di situ al-la'anun. La'anun itu dijelaskan oleh para ulama banyak melaknat. Ya, banyak melaknat. Melaknat itu mendoakan agar orang dijauhi dari rahmat. Kalau ada orang-orang yang zalim kepada kita, lalu kita membalas kezalimannya dengan berdoa kepada Allah, semoga Allah menghukum dia, itu bukan melaknat namanya. Ya, itu kita meminta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan telah menzalimi saya. Jauhkan dia dari rahmat-Mu ya Allah. Laknat dia. Sesuai dengan kezaliman dia. Nah, ini orang ini meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang dia salah dan tidak dalam posisi dizalimi, tapi dia melaknat hanya karena keributan-keributan yang sepele atau pertengkaran yang bisa sebenarnya saling memaafkan. Malah dia melaknat saudara-saudarinya, keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya. Maka ini yang tidak dibolehkan. Dan ingat di sini disebut la'an. La'an itu banyak dan sering. Kalau orang tergelincir sekali, dua kali dia melakukan kesalahan melaknat, itu belum termasuk di sini maksudnya yang banyak melaknat. Allahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana bentuk bakti anak perempuan yang sudah menikah dan contohnya apa saja? Bagaimana bentuk bakti anak perempuan yang sudah menikah kepada orang tuanya? Perempuan sebelum dia menikah maka sepenuhnya dia berbakti kepada ibu bapaknya. Setelah dia menikah maka ada dua bakti yang harus dia lakukan. Bakti kepada suami dan bakti kepada orang tua. Wanita apabila dia menikah, kewajiban kepatuhan dan ketaatan dia kepada suami dia harus lebih dia dahulukan daripada orang tua dia. Bukan berarti dia tidak berbakti kepada kedua orang tua, dia tetap berbakti. Tetapi kepatuhan ketaatan kepada suaminya itu adalah kepatuhan yang lebih didahulukan. Lantas bagaimana kalau dia ingin berbakti kepada kedua orang tua? Cara berbakti itu banyak. Misalnya dengan mengunjungi orang tua kita. Nah, kita bisa minta izin kepada suami atau ajak suami berkunjung kepada kedua orang tua kita. Atau menanyakan keadaannya. Sekarang kan kita mudah, kalau belum sempat bertemu orang tua kita telepon. Tanyakan, Ibu bagaimana, sehat Ibu? Mohon maaf, saya belum bisa datang ke sana. Insya Allah nanti saya akan sempatkan ke sana bersama anak-anak, bersama cucu Ibu dan segala macam, bersama suami juga saya akan ke sana. Orang tua kadang mendengar salam dan kabar suara kita saja dia sudah senang, sudah bahagia. Nah, telepon termasuk bakti membuat dia bahagia, gembira dan senang. Kemudian kirim hadiah. Misalnya kita ada uang lebih, uang pribadi kita, kirim hadiah. Atau minta izin kepada suami, Bang, ayo kita sudah lama belum memberi beras kepada ibu bapak kita, ayo kita belikan beras. Berikan beras. Orang tua senang, itu akan menjadi bakti kita. Mendoakan orang tua kita juga, doakan kebaikan untuk dia. Semoga Allah merahmatinya, mengampuninya. Nah, ini mengasihinya. Ini juga bakti kita. Kemudian termasuk bakti kepada kedua orang tua, memperlakukan baik
kepada saudara-saudari kita yang seayah seibu dengan dia. Saudara kandung kita. Nah, ketika kita memperlakukan baik kepada saudara-saudari kita, abang, adik kita, kakak kita, tentu orang tua akan senang. Nah, ini termasuk juga bakti kepada orang tua. Kemudian juga termasuk bakti kepada orang tua, menjaga hubungan silaturahim dengan paman dan bibi kita, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Nah, kenapa? Karena itu pengganti orang tua kita nanti. Jadi harus kita jaga hubungan baik itu dengan paman, bibi kita, baik dari jalur ayah, dari jalur ibu kita. Nah, ini semua contoh-contoh bakti kita kepada orang tua kita. Allahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika dulu orang tua kita pernah melakukan kesyirikan dan tidak tahu apakah sudah bertobat atau belum sebelum meninggal, bagaimana cara memohon ampunan atas kesyirikan tersebut? Banyak dari kalangan kaum muslimin, apalagi di kampung-kampung yang jauh dari informasi, jauh dari dakwah, mereka nggak tahu. Mereka belum tahu belum ada yang mengajarkan mereka. Taunya mereka lahir ketemunya itu, dan tidak ada sarana untuk belajar itu. Dan mereka pun kadang-kadang sebenarnya yang kesyirikan yang mereka lakukan itu banyak syirik-syirik kecil. Ya. Nah, kalau yang syirik-syirik besar itu malah itu yang membawa-bawa mereka. Kadang mereka pun ikut-ikutan, tidak tahu apa yang dikerjakan orang. Ini karena keawaman. Nah, yang seperti ini kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang yang sarana dakwah itu mudah sampai kepada dia, untuk menuntut ilmu itu mudah. Ya, kita ajak dia tidak mau belajar, dan kita harus yakin dulu betul nggak dia melakukan kesyirikan. Jangan hanya praduga saja, karena kalau dia lahir sebagai seorang muslim, hukum asalnya dia adalah seorang muslim. Tidak boleh kita tuduh, oh dia ini sudah melakukan syirik akbar, kecuali memang ada bukti dan kita yakin dia melakukan syirik akbar. Selama hanya praduga saja, maka kita kembalikan kepada asalnya, dia adalah orang tua kita itu seorang muslim, mukmin. Adapun nanti bagaimana sebenarnya dia, Allah lah nanti di akhirat yang akan lebih tahu, yang akan memutuskan. Ya. Jadi kita jangan cepat menuduh orang tua kita melakukan syirkul akbar kecuali kita betul-betul yakin orang tua kita memberi sesajen. Kalau ke kuburan dia ngapain? Belum tentu juga dia ke kuburan melakukan kesyirikan. Mungkin dia cuma duduk nengok orang, itu ikut pula dia, tapi dia nggak tahu apa yang dilakukan itu, dan dia tidak ikut pula dia meminta kepada kuburan itu. Banyak seperti itu, orang ramai-ramai dia ikut ramai-ramai, tapi dia tidak ikut meminta ke situ. Nah, ya, jadi jangan sampai kita gegabah memvonis orang tua kita pula lagi. Maka kalau kita tidak yakin apakah dia melakukan kesyirikan atau tidak dan apa kesyirikannya, ya doakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Allahu taala a'lam. Nah, Ustaz di sini bertanya, apakah bertobat itu cukup dengan ucapan lisan dan tidak mengulangi perbuatan itu kembali? Apakah harus sholat taubat juga? Iya. Apakah bertaubat itu cukup dengan ucapan lisan saja dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, ataukah harus diiringi dengan sholat taubat juga? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jika dosa seseorang itu atau dosa yang dia lakukan sebatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cara bertaubatnya adalah dengan menyatakan taubat kepada Allah, menyesali perbuatan, memohon ampunan kepada Allah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk meninggalkannya dan tidak mengulangi lagi, ya. Kemudian memperbanyak istighfar dan amal soleh. Bagaimana dengan salat taubat? Hadis tentang salat taubat itu terjadi perselisihan di antara para ulama tentang kedudukan derajat hadisnya. Kemudian setelah sebagian ulama yang menyatakan hadisnya itu sahih, mereka berbeda pendapat lagi, itu sebenarnya yang dimaksud adalah sholat sunat mutlak setelah
kita berwudu. Jadi ada hadis yang mengatakan barang siapa yang melakukan dosa lalu dia berwudu dan sholat 2 rakaat, melainkan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ini maksud itu bukan sholat taubat, tapi itu adalah sholat setelah wudu. Sholat setelah wudu. Jadi walaupun tanpa sholat itu seseorang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatannya, beristighfar, memohon ampun, dan meninggalkan dosa tersebut serta tidak mengulanginya, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dosanya itu terkait dengan hak-hak sesama hamba, sesama manusia, selain dia memohon ampun kepada Allah, dia juga harus minta ridho, keridhoan dan maaf dari saudaranya itu. Kalau memang saudaranya itu nuntut misalnya uang yang kita ambil dari dia, harta dia, ya kembalikan. Kalau dia ridho, ya sudah ridho. Insya Allah tidak akan dituntut lagi di hari kiamat. Yang jelas minta maaf, minta keridhoan dia. Allahu a'lam bissawab. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV. Jika yang mensolatkan jenazah itu terdapat 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, namun di sisi lain ikut juga mensolatkan beberapa orang yang melakukan kesyirikan, apakah si jenazah tetap dapat syafaat? Yang jelas 40-nya ini yang jadi patokan, ya. Yang jelas 40-nya yang tadi orang yang melakukan kesyirikan dia ikut sholat, ya tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi 40 ini insya Allah dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita menjaga kemurnian tauhid kita agar kita bisa menyolatkan saudara-saudara kita dan berguna dan bisa menjadi syafaat bagi mereka. Dan mudah-mudahan kelak kita juga disolatkan jenazah kita oleh orang-orang yang bertauhid. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya ini terakhir ya. Karena Tapi, sudah pukul 11:20. Sebenarnya udah dijawab juga, cuman biar yang bertanya bisa menyimak ya. Apakah ahlu maksiat tapi di dadanya masih ada keimanan, masih bisa masuk surga? Apakah ahlul maksiat yang masih di dadanya ada keimanan masih bisa masuk surga? Apakah ahlul maksiat yang di dadanya masih ada keimanan akan masuk surga? Saudaraku, hadis-hadis memang menjelaskan selama masih ada keimanan di hatinya sebesar biji dzarrah, insya Allah dia masih ada kesempatan masuk surga. Tapi jadi jangan jadikan hadis ini lalu seseorang menyepelekan maksiat, amanlah. Yang penting kita tidak melakukan kesyirikan, insya Allah nanti ada jaminan masuk surga. Lalu dia bebas berbuat dosa, tidak bisa. Kenapa? Karena masa lamanya di dalam neraka itu orang tidak tahu. Dan dahsyat azabnya mengerikan. Tidak akan sanggup. Bayangkan yang paling ringan azabnya itu Abu Thalib. Itu azabnya kata Nabi SAW, diletakkan atau dipasangkan dia sendal dari api neraka. Saking panasnya mendidih otak dia. Kalau otak dia mendidih, bagaimana dengan rongga-rongga tubuh yang ada di dalam lainnya? Saking panasnya. Di dunia terbakar jari kita sedikit saja menjerit kita. Apalagi di neraka, naudzubillah. Maka jangan menyepelekan itu. Bahkan orang yang menyepelekan dosa-dosa, tidak bertaubat, kelak amal solehnya pun akan sia-sia. Amal solehnya akan disia-siakan, dijadikan debu-debu yang berterbangan, tidak berguna. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Thauban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yaumal qiyamah bi aqwamin ma'ahum a'mal atau birijal ma'ahum a'mal kajibalit tahamah. Nanti di hari kiamat akan dihadapkan kepada Allah orang-orang yang amal soleh mereka, ibadah mereka laksana gunung Tahamah. Gunung Tahamah itu gunung yang sangat besar, tinggi dan panjang di Arab sana. Jadi amal ibadah dia sebesar gunung, bayangkan. Dan dia sudah bangga ini di hadapan Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Tsumma ja'alaha Allahu haba'an mantsura." Kemudian Allah jadikan amalannya itu laksana debu-debu yang berterbangan, tidak berarti, tidak berguna bagi dia. Siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan mereka ini sholat, mereka ini puasa, mereka sama seperti kita.
Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka ketika mereka sendirian bersama perkara-perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah, dilihatnya nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Ini kan bukan syirik, ini hanya sekedar maksiat. Lalu dia lakukan dosa itu. Maka seperti ini berbahaya. Jadi jangan sampai sepelekan. Maksud hadis menjelaskan bahwa orang yang pelaku maksiat yang masih ada keimanannya, dia tidak kekal di dalam neraka, agar kita tidak putus asa, agar pelaku maksiat segera bertaubat. Tidak putus asa bahwa mereka juga berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari segala dosa-dosa kita, yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian berusaha kita menjaga taubat kita itu agar tidak ternoda oleh dosa-dosa yang lainnya. Ketahuilah, sebesar apapun dosa, walaupun setinggi awan, Allah janjikan Allah akan ampuni itu selama kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Sampai di sini pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhaimin dan juga kepada DKM. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.